Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang polymerase chain reaction, teknik untuk amplifikasi atau penggandaan DNA. PCR, yang merupakan singkatan dari polymerase chain reaction, adalah metode yang digunakan untuk menggandakan atau memperbanyak suatu sekuen DNA. PCR telah menjadi alat yang penting dalam biologi molekuler yang membantu cloning dan analisis gen. Teknik ini dapat diaplikasikan ke banyak bidang ilmu. Bahan-bahan yang diperlukan untuk PCR yaitu template atau cetakan yang berupa sekuen DNA target, primer oligonukleotida, kemudian enzim DNA polimerase termostabil atau tahan panas, DNA polimerase, DNA polimerase tadi yang termostabil, buffer, MK2+, dan DNTP atau deoksiribonukleosida trifosfat. Pasangan primer oligonukleotida dapat dirancang masing-masing komplement ke satu ujung dari sekuen DNA target, sehingga primer tersebut bisa dipanjangkan dengan DNA polimerase ke arah satu dan lainnya, atau arah 53. Darah pada template atau cetakan yang diikat dengan primer dapat digandakan dalam jumlah banyak dengan melakukan siklus denaturasi, penempelan primer, dan polimerisasi yang akan kita bahas nanti. Enzim termostabil atau tahan panas yang paling sering digunakan adalah Taq polimerase yang berasal dari bakteri Thermus aquaticus. Taq polimerase tidak memiliki aktivitas exonuklease proofreading 35, sehingga bisa melakukan kesalahan polimerisasi dengan tingkat kesalahan 1 untuk setiap 250 nukleotida yang dipolimerisasi. Dengan alasan ini, DNA polimerase termostabil lainnya dengan akurasi yang lebih tinggi digunakan untuk aplikasi tertentu. MK2+. Salah satu cara untuk optimasi PCR adalah dengan mengatur konsentrasi MK2+, yang merupakan kofaktor penting yang meningkatkan aktivitas DNA polimerase, sehingga meningkatkan kecepatan amplifikasi atau penggandaan DNA. MK2+ juga membantu primer menempel pada posisi yang benar pada template DNA. Siklus reaksi terdiri dari tahapan denaturasi DNA duplex pada suhu 95 derajat Celcius selama kurang lebih 60 detik. Denaturasi di sini artinya pemisahan untai ganda DNA. Tahapan kedua adalah penempelan atau pengikatan primer atau annealing ke DNA target pada suhu sekitar 55 derajat Celcius. Optimasi PCR biasanya dilakukan pada tahapan annealing dengan mengatur temperatur sesuai panjang primer dan sekuen target. Tahapan ketiga adalah polimerisasi atau pemanjangan primer atau sintesis DNA baru pada suhu 72 derajat Celcius. Siklus kemudian diulang lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini gambaran umum proses penggandaan DNA dengan teknik PCR. Warna biru menggambarkan untai DNA lama, warna ungu menggambarkan untai DNA baru. Pada siklus yang pertama, satu molekul target DNA untai ganda dikopi atau disintesis menjadi 2 molekul target DNA. Pada siklus yang kedua, 2 molekul target DNA disintesis menjadi 4 molekul target DNA. Pada siklus yang ketiga, 4 molekul target DNA disintesis menjadi 8 molekul target DNA, dan seterusnya. Pada tahapan atau siklus pertama polimerisasi atau pemanjangan sekuen DNA baru,
DNA target dikopi dengan jarak yang bervariasi, sehingga menghasilkan panjang yang bervariasi. Pada siklus kedua, molekul yang baru disintesis ukurannya benar, walaupun berpasangan dengan molekul yang panjangnya bervariasi. Pada siklus yang ketiga dan seterusnya, semakin banyak molekul yang ukurannya benar. Jika PCR 100% efisien, satu molekul target menjadi 2 pangkat N setelah sejumlah N siklus. Dalam prakteknya, 20-40 siklus biasanya digunakan. Demikianlah pembahasan kita tentang PCR. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.